Shalom, selamat siang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini saya mau mengungkapkan kesaksian pertobatan sekaligus memberikan kesaksian perjalanan iman saya mulai dari awal sampai dengan saat ini. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Laurentius Ferdi Katrianus. Saya berusia 27 tahun. Saya adalah pemeluk agama Katolik. Ya. Saya mau menyampaikan kesaksian bagaimana perjalanan iman saya menuju ke kekristenan. Nah, baik saudara-saudara, yang pertama-tama saya mau sampaikan latar belakang kehidupan saya di masa lalu. Dulu saya adalah seorang prajurit, ya, pernah berdinas selama 3-4 tahun, kurang lebihnya, masa singkatnya. Kemudian saya keluar dan bergabung hidup di dalam dunia sipil. Nah, setelah itu pengalaman saya hidup di Jawa, banyak hal gelap yang saya alami dan saya lakukan. Nah, jadi dulu saya mempelajari tentang ilmu kejawen, ilmu tatung, ilmu daya, sampai dengan puasa kubur. Waktu saya menjalankan itu, saya mengikuti salah satu padepokan yang ada di Jawa, saya tidak sebutkan. Ya. Intinya saya pernah masuk ke padepokan, mempelajari kitab Istanbul dan kitab kuning, atau yang biasa dikenal itu kitab gondol. Nah, itu saya hafalkan. Di beberapa pembelajaran ilmu itu, sampailah saya hidup kembali ke tanah kelahiran di Kalimantan. Waktu itu saya bertempat tinggal di salah satu kota Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Dan kemudian saya bekerja dengan salah seorang bos, yaitu bosnya itu ada orang Cina. Ya, kemudian saya di sana dapat tawaran untuk konten-konten yang bersifat supranatural. Ya, jadi saya pernah membuat konten itu berbagai tempat, pedalaman, tempat-tempat angker atau tempat-tempat wakaf yang ada di daerah Pontianak maupun pedalaman-pedalaman sekitarnya. Nah, di situ saya juga berkecimpung pada tradisi yang namanya adalah tatung. Nah, dulu saya dikenal orang mempunyai 12 datuk, satu altar, tapi ada tiga penunggunya. Nama altarnya itu satu altar Honam San Pagung dan Nam San Pagung. Terus altar Neiban. Nah, itu ada saya tanam dulu di daerah Jungka, sekarang udah tidak ada. Nah, kemudian 12 datuk yang saya jadikan hodam di dalam tubuh saya, itu ada 12 datuk. Beberapa di antaranya ada Datuk Tiga Serangkai, Datuk Tiwah Burung, Neiban, Datuk Jahai, Datuk Bujang Hitam, Nek Panglima Burung, Prabu Senentang. Ya, saya hidup lama berkecimpung di dunia perdukunan. Nah, kemudian saya terus di dalam dunia itu dengan ketenaran saya, dengan gaji saya. Kemudian saya dipanggil, pernah diundang ke Malaysia mengobati orang dengan bayaran yang cukup menggiurkan. Ya, sehingga saya hidup dalam kuasa roh-roh jahat. Dan saya sangat melekat sekali dengan kuasa-kuasa nenek moyang, tradisi-tradisi Dayak, adat, ya contoh menghormati pantat atau upacara-upacara adat yang biasa dilakukan. Itu saya juga menyesuaikan, biasa juga sering mengikuti iring-iringan, kemudian juga melakukan tradisi ritualnya sampai selesai. Nah, kemudian perjalanan saya mengenal doa, mengenal Tuhan, mengenal agama, ketika saya mulai merasa membuat hidup saya itu seperti sial. Kenapa sial? Karena beberapa waktu lalu, sebelum saya mengenal Tuhan, tidak ada damai dalam hidup saya. Banyak orang yang benci saya, banyak pertikaian, banyak perseteruan, sehingga membuat saya sering berontak ataupun kelahi. Kemudian saya bertemu salah seorang saudara saya, dan dari situ saya mendapatkan nasihat-nasihat untuk memulai perjalanan iman. Jadi singkat cerita, beberapa kisah saya dalam latar belakang saya tadi yang hidup dalam pengaruh kuasa gelap, kuasa roh-roh jahat, ya itu
menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan hari ini saya telah masuk ke dalam pembekalan dan perjalanan iman yang sesungguhnya. Ya, jadi ketika saya sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Kristus, sudah mengenal doa dan kuasa doa, ya, saya meninggalkan semua belenggu roh-roh jahat, belenggu jimat, kepercayaan tradisional, apapun semuanya itu dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan hari ini saya selalu berpegang teguh kepada iman saya, yaitu iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, karena apa? Dulu saya sangat tidak mempercayai kuasa doa karena adanya saudara saya yang namanya Ignatius Perda Katrianus. Ya, dia adalah kembaran saya, umur kami sama. Dia terus mendukung dan mendorong saya untuk selalu berdoa di dalam saya bertumbuh dalam iman. Nah, ketika waktu itu, singkat cerita, saya mulai melakukan itu, menekuni itu. Dan satu hal yang saya ingat dari perkataan saudara saya, yaitu di dalam doa harus ada, yang pertama adalah kemurnian, yang kedua adalah ketetapan di dalam berdoa, yang ketiga jangan berubah-ubah. Nah, itu masih saya tekuni sampai dengan hari ini. Dan satu doa yang menjadi pamungkas saya waktu itu mematahkan kuasa gelap, dan semuanya itu saya patahkan hanya dengan satu doa, yaitu doa Bapa Kami. Dan doa Bapa Kami itu saya puasakan 1 minggu. Kok saudara saya ini bisa membuat saya menangis di dalam doa, terharu, saya terseduh-seduh, seolah-olah saya itu merasa atau menyadari sesuatu hal, tetapi menyadari di dalam hati tetapi tidak disadari secara jasmani. Nah, waktu itu jadi saya merasa ada kuasa apa sih di dalam doa ini. Jadi saya pelajari, kemudian saya imani, tidak satu pun yang tersisa, semuanya rata dilibas dengan doa kuasa doa Bapa Kami, dengan kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus. Maka dari itu saya berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya mulai ada kerinduan untuk mendalami firman Tuhan, mendalami doa. Setelah mendalami doa, mengalami kuasa doa, kemudian mengalami Tuhan. Luar biasa sekali, banyak yang saya alami di dalam Tuhan. Dan apa yang saya alami, salah satunya adalah perubahan karakter saya, pola berpikir saya, hidup saya, kemudian masa depan saya dalam pengharapan-pengharapannya, kemudian saudara-saudara saya, keluarga saya mulai satu persatu dilawat dan dibenahi, dipulihkan Tuhan Yesus. Wow, itu sangat luar biasa. Ya, singkat cerita tadi, setelah ada kerinduannya dalam doa dan firman Tuhan, ada kerinduan saya untuk melayani, dan Tuhan kasih saya kesempatan melayani, ya, salah satu di komunitas Love Borneo. Kemudian Tuhan izinkan lagi saya melalui tangan-tangan hambanya, yaitu ada Bapak Pendeta Sugianto dan Ibu Pendeta Supiana, ya, yang menaungi gereja GKRI Duta Kasih di Singkawang. Dan mereka adalah salah satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan hidup saya, melanjutkan perjalanan iman saya untuk meneruskan ke sekolah teologi di STT Berea Ansang dari Pontianak. Nah, ini adalah suatu anugerah yang sangat besar dari Tuhan untuk saya. Dan saya mencintai Yesus sesungguhnya. Dan ini patut saya banggakan dan patut saya share dan patut untuk saya bagikan kepada saudara-saudara seiman. Karena kenapa Tuhan membentuk saya, memilih saya, namun Tuhan membiarkan saya dulu hidup dalam dunia kuasa gelap, karena Tuhan mau tunjukkan bagi kita semua bahwa kegelapan, roh-roh jahat, tradisi tidaklah memberi jaminan keselamatan bagi hidup kita, namun memberi celaka dan berujung kepada maut, kekekalan atau kebinasaan yang kekal.
Jadikan ini rema, kesaksian ini betul-betul hidup, karena firman Tuhanlah yang mengajarkan saya hingga dengan sampai saat ini. Shalom. Tuhan memberkati. Tetap berpegang teguh pada iman. Ketika kita percaya, jangan ragu-ragu, jangan ada kebimbangan sedikit pun. Percayalah sepenuhnya. Karena ketika ada kepercayaan itu sedikit saja kita ragu dan bimbang, maka iblis akan membuat tipu daya yang seolah serupa dan segambar dengan kuasa Allah. Namun semuanya itu adalah sesat. Tetap berpegang pada iman, terus gali firman, ketahui semua firman, maka Roh Kudus selalu mengurapi kita. Shalom, Tuhan memberkati. Aku tidak lebih dari seorang hamba Tuhan, dan aku hanyalah hambanya. Jadikanlah aku seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Damai sejahtera sukacita menyertai kita semua. Haleluya. Amin.